Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara merakit TV LCD atau LED dari bekas monitor. Nah, ini ya monitornya. Ini monitornya merek Dell dengan ukuran 17 in. Nah, sobat-sobat, ini bekas mesinnya. Nah, ini mesinnya kondisinya mati total ya. Ini mesinnya ada yang terbakar. Nah, sobat-sobat, saya paskan dulu ya kameranya. Nah, sobat-sobat, untuk merakit TV, nah kita memerlukan beberapa komponen ya. Yang pertama komponennya adalah mainboard ya, mainboard atau motherboard. Nah, ini mainboardnya. Nah, kemudian yang keduanya kita memerlukan inverter ya, inverter. Nah, ini ya inverter ini. Nah, kemudian yang ketiganya kita memerlukan adaptor. Nah, ini adaptornya 12 volt ya. Nah, bisa juga menggunakan power supply. Nah, kemudian kita juga memerlukan beberapa kabel ya. Nah, ini kabel yang pertama, kabel ini ya, kabel data ya, kabel data atau kabel LVDS. Nah, ini buat dari mainboard ini ke layar ini. Kemudian yang keduanya kita memerlukan kabel ini. Nah, kabel ini dari mainboard ke inverter. Kemudian kabel ini sama panelnya. Nah, ini buat ke program ya, program menu, kemudian volume dan program. Nah, sobat-sobat, sebelum saya merakitnya, saya akan menjelaskan dulu ya, fungsi dari soket-soket yang ada di mainboard ini. Nah, yang pertama yang ini ya. Nah, saya akan dekatkan dulu kameranya. Nah, kameranya sudah dekat ya, sudah pas. Nah, yang pertama ini ada soket yang berwarna putih ya. Nah, ini soket yang berwarna putih ini buat ke ini ya, ke panel program, kemudian volume dan menu. Nah, kemudian ini ada soket yang berwarna merah. Nah, ini soket ini buat ke inverter ya. Nah, kemudian di sini ada soket yang ini yang warna hitam. Nah, ini yang soket warna hitam ini buat ke kabel data ya, kabel data atau ke kabel LVDS. Nah, kemudian ini ada soket yang warna putih ya di sini. Nah, ini buat ke speaker ya, ke speaker. Nah, kemudian saya akan jelaskan di bagian depan ya, di bagian depan ini. Nah, ini ada ini ya, colokan atau soket. Nah, ini buat ke adaptor ya, buat ke adaptor. Kemudian yang ini buat ke ini ya, buat ke komputer. Kemudian yang sebelah sini HDMI. Yang ini soket ke ini ya, ke kabel RCA. Kemudian ini ada dua ya. Nah, ini buat ke out buat ke speaker ya, ke speaker atau ke headphone. Nah, yang ini input ya, input dari komputer ya. Ini komputer masuk ke sini supaya suaranya terdengar. Dan kemudian yang ini USB dan ini antena ya. Harga motherboard ini harganya cuman 90.000 ya. Tapi ini harga 90.000 itu ini bekas ya, bekas. Nah, ini harganya relatif ya. Ada yang 100, ada yang 110, 120. Ini saya beli dengan harga 90.000. Nah, kemudian ini ya, ini inverter ini. Nah, ini soketnya yang ini masuknya ke sini ya. Kemudian soket-soket ini masuknya ke backlight ya, backlight. Nah, ini saya beli inverter ini dengan harga 30.000 ya, 30.000. Kemudian adaptor ini, nah ini saya beli dengan harga 20.000. Nah, sobat-sobat, jadi ini kurang lebih modal saya membuat TV ini modalnya kurang lebih sekitar 150.000 ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan rakit ya, Nah, untuk kita akan saya paskan dulu ya kameranya supaya jelas. Saya paskan dulu. Sobat-sobat, kameranya sudah pas ya. Nah, sekarang kita akan merakitnya. Nah, yang pertama kita akan memasang dulu kabel ini ya, kabel soket yang warna putih ini kita akan pasangkan dulu yang ini. Nah, ini ya kita pasangkan. Nah, ini kabel soket yang warna putih ini masuknya ke ini ya, ke menu program dan ini ya sensor dan indikator ya. Masuknya ke sini kita masukkan.
Nah seperti ini ya sobat. Nah ini satu sudah. Kemudian yang keduanya kita pasangkan kabel yang ini ya, yang ke inverter kita pasangkan. Nah seperti ini. Nah kemudian kita pasangkan yang kita balikan dulu ya, ini monitornya kita balikan dulu. Nah sobat, kasih monitornya akan saya buka dulu ya, supaya tidak terlalu ini ya, lebih leluasa. Nah sekarang saya balikan ya si ininya, si layarnya. Nah sobat-sobat, ini kabel-kabel ini buat ke backlight ya. Ini menggunakan 4 backlight ya, yang atas 2, kemudian yang bawah 2. Nah kita akan gunakan cuman 2 ya, jadi yang atas kita gunakan 1, yang bawah juga kita gunakan 1. Dikarenakan inverternya cuman ini ya, cuman buat 2 soket. Nah kalau misalnya sobat-sobat, ini juga ada yang soketnya ada yang 4 ya, 4 bisa buat backlight 4 biji ya, tapi inverter ini hanya buat 2 biji ya. Nah kita akan pasangkan yang kita gunakan yang warna biru ya, kita pasangkan. Nah ini masuknya ke sini ya. Nah ini udah maaf sobat-sobat, tangan kanan saya belum bisa digunakan ya, jadi saya menggunakan tangan kiri untuk memasang ini seperti ini ya. Nah saya akan pasangkan dulu. Nah udah beres. Nah kemudian yang ini masuk ke sini ya, yang dari ini masuk ke sini. Aduh kalau tangan satu agak susah ya. Ini tangan kanan saya masih berat ya, tangan saya masih berat. Saya pasangkan. Nah seperti ini ya. Nah ini cukup mudah ya. Ini kemudian kita pasangkan yang terakhir kabel ini ya, kabel yang ke ini ya, ke layar. Nah ini kita geser ya supaya lebih jelas. Nah kita pasangkan yang ini. Nah sobat-sobat, untuk kabel ini banyak ya di toko-toko online. Ini harganya sekitar 10.000 atau 15.000 ya, dengan soket yang 30 pin ya. Nah sekarang kita pasangkan ya ke sini. Nah sudah beres sini. Nah kemudian kita pasangkan ya. Nah untuk pemasangan ini jangan terbalik ya. Nah yang warna ini ya, di sini ada dikasih warna putih ya. Yang kabel merah ini kasih warna putih. Nah ini berarti ini nomor 1 ya. Nah ini di motherboardnya juga ini ya dikasih tanda. Nah sebelah sini ini nomor 1 ya. Ini jangan terbalik ya. Kalau misalnya terbalik, ini bisa membuat layar mati. Kalau tidak, mesinnya yang rusak ya. Nah kita pasangkan. Nah sobat-sobat, ini sudah beres ya merakitnya, sudah beres. Kita tinggal tes, Nah kemudian kita pasangkan dulu ya adaptornya. Saya lupa adaptornya belum pasang. Kita masukkan di sini ya adaptornya. Nah sudah beres ya. Nah sekarang saya akan balikan dulu ya si layarnya. Kita balikan pelan-pelan ya. Kebetulan ya ini, nah ini kita jauhkan dulu ini supaya tidak terlalu pabelitnya sahabat-sahabat. Nah ini ya, nah ini supaya tidak terlalu pabelit. Nah nanti saya akan rapihkan ya. Nah ini kita tes aja dulu apakah ini sudah nyala atau tidak ya sahabat-sahabat. Nah, saya akan geser ya, saya geser sebelah sini. Kita akan tes apakah ini sudah nyala atau belum ya, seperti ini. Ini lampu indikatornya, kemudian ini on off nya. Nah sebelah sini ya, saya kena ini. Nah sobat, sekarang saya akan tes ya, Nah ini motherboardnya tidak kelihatan ya, kita geserkan lagi. Nah ini ya motherboardnya supaya kelihatan. Nah ini sudah beres. Kita cek dulu, ini inverter sudah, kemudian ini sudah.
Kemudian ini sudah. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan colokkan ya listriknya. Saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, indikatornya sudah nyala ya, sudah nyala indikatornya. Kita pijit ya on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung bagus ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan mudah-mudahan layarnya kondisinya bagus ya. Kita pijit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah warna biru ya. Kita lihat di layarnya apakah sudah muncul atau tidak. Nah, sobat-sobat, ini sudah muncul ya. Nah, ini cuman ini layarnya agak terbalik ya. Nah, sobat-sobat, nah ini ya sudah muncul. Nah, ini akan saya balikan dulu ya layarnya. Kemudian saya akan menggunakan set-top box ya untuk ngetesnya. Nah, untuk itu akan saya ambil dulu ya set-top box-nya. Nah, akan saya skip dulu ya sobat, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, layarnya sudah saya balikan ya. Kemudian casingnya juga sudah saya pasangkan. Nah, kemudian si set-top box-nya sudah saya siapkan. Nah, ini dari set-top box ke mainboard ini saya gunakan kabel ini ya, kabel HDMI. Nah, ini. Nah, sobat-sobat, motherboard ini belum digital ya, belum digital. Jadi ini masih analog. Jadi kita harus menggunakan set-top box. Tapi yang terbaru motherboardnya sudah ada ya yang digital. Nah, itu harganya di kisaran 200.000 ya yang sudah digital. Nah, sobat-sobat, sekarang kita tes ya, kita tes. Nah, ini komponennya cuman ini ya, ini cuman 3 biji, mainboard, inverter dan adaptor ya sobat-sobat. Tidak ada penambahan yang lain ya. Nah, ini. Nah, sobat-sobat, sekarang kita tes ya, kita tes. Saya colokkan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat. Nah, indikatornya sudah nyala ya, masih merah. Kita pencet on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, indikatornya sudah biru, kita tunggu. Nah, sudah ada ya tulisan Asatron ya, mereknya Asatron Luminos. Nah, kita tunggu. Nah, ini masih di TV ya, kita pindahkan ke HDMI. Kita pijit di sini. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini HDMI, kita tunggu. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya, gambarnya langsung bagus ya. Ini Indosiar, ini gambarnya bagus, tidak ada masalah ya. Layarnya juga masih bagus. Nah, sobat-sobat, sekarang tinggal saya merapikan ya ke casingnya. Tapi untuk merapikannya tidak akan saya rekam ya. Cukup saya membuat tutorial ini sudah sampai sini ya sobat-sobat. Nah, ini sobat-sobat kalau misalnya mau bikin silahkan ya. Ini hanya modalnya 150.000 ya sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.